Halo adik-adik, apakah adik-adik masih berpikir bahwa matematika itu adalah mata pelajaran yang sulit, membosankan, menakutkan, atau bahkan tidak berguna? Padahal, kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi sekarang justru berasal dari ilmu matematika loh. Dari yang awalnya hanya sebuah lahan kosong, dengan ilmu matematika kita bisa membangun gedung-gedung yang tinggi, membuat kolam renang yang indah, membangun jalan raya yang panjang, merakit mobil yang canggih, menciptakan roket yang bisa membawa kita keluar angkasa, menerbangkan pesawat, berkomunikasi dengan orang yang jauh, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana bisa sebuah mata pelajaran yang sulit, menakutkan, dan bahkan yang tidak berguna bisa mengubah dunia menjadi seperti sekarang? Harusnya, jika matematika adalah mata pelajaran yang menakutkan, pasti tidak ada manusia yang belajar matematika. Dan dunia pasti masih seperti ini. Primitif dan ketinggalan zaman. Aneh, kok bisa? Atau jangan-jangan pikiran kita yang salah? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Jika selama ini adik-adik belajar matematika dengan siklus seperti ini, yakni pemberian materi, pembahasan contoh, pemberian soal, tanpa menggunakan alat peraga, tanpa menggunakan media, contoh yang tidak sama dengan soal, dan tidak mengkorelasikan materi dengan kehidupan nyata, pasti membosankan bukan belajarnya? Atau diberi soal seperti ini? Kalau seperti ini mah, tanpa kita paham materinya, di Google banyak jawabannya. Atau bahkan seperti ini. Waduh, padahal jawabannya sama ya adik-adik, tapi kenapa disalahkan ya? Nah, teknik belajar matematika tadi harus di-upgrade ke tingkat yang lebih sempurna, sesuai perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Sehingga adik-adik dapat menggunakan ilmu matematika untuk melakukan segala aktivitas serta dapat menemukan keterkaitan matematika dengan ilmu pengetahuan lainnya. Selamat datang di channel YouTube Dunia Matika, channel yang akan membawa adik-adik belajar matematika yang diajarkan di sekolah dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Di channel ini, saya akan membantu adik-adik untuk belajar aritmatika, geometri, aljabar, himpunan, perbandingan, logika, statistika, serta kalkulus. Cabang-cabang ilmu matematika tersebutlah yang umumnya dipelajari oleh adik-adik di sekolah dasar hingga menengah. Oke, mari kita belajar dasar dari ilmu matematika, yakni aritmatika. Aritmatika adalah cabang ilmu matematika yang fokus membahas tentang angka-angka dan cara berhitung. Angka adalah simbol matematika yang berfungsi untuk menunjukkan banyaknya benda, ukuran suatu benda, susunan benda, jarak antar dua benda, dan lain-lain. Pada zaman purba, atau lebih tepatnya 500.000 tahun sebelum Masehi, manusia menggunakan tulang hewan untuk menandakan jumlah hewan yang ia lihat. Satu tulang menandakan satu hewan. Semakin banyak tulang yang terkumpul, maka semakin banyak juga hewan yang mereka lihat. Beberapa tahun kemudian, atau lebih tepatnya 500 tahun sebelum Masehi, bangsa Romawi menggunakan simbol untuk menghitung hewan ternak yang mereka miliki. Ciri khas simbol yang mereka gunakan adalah huruf I kapital untuk 1, V kapital untuk 5, X kapital untuk 10, L kapital untuk 50, C kapital untuk 100, dan seterusnya. Barulah pada tahun 800 Masehi, seorang ilmuwan muslim yang berasal dari Baghdad, Irak, bernama Al-Khwarizmi, memperkenalkan simbol angka yang kita gunakan sampai sekarang. Al-Khwarizmi jugalah yang menggagas angka 0, simbol berbentuk lingkaran yang disebut sebagai angka netral sekaligus angka yang dapat mengubah angka lain menjadi angka puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, hingga miliaran. Hal tersebut dapat terjadi jika angka 0 diletakkan di belakang angka lain, seperti angka 1 yang ketika diikuti satu angka 0 di belakangnya menjadi angka 10. Ketika diikuti dua angka 0 di belakangnya menjadi angka 100. Ketika diikuti 3 angka 0 di belakangnya menjadi angka 1000, dan seterusnya. Lalu muncullah sebuah pertanyaan.
Mengapa angka 1 dilambangkan dengan garis tegak lurus seperti seruling? Mengapa angka 2 dilambangkan dengan garis lengkung seperti leher angsa? Dan mengapa angka 3 dilambangkan dengan dua garis lengkung seperti elang yang sedang terbang? Jika jawabannya tidak usah ditanyakan karena itu dari sononya, itu salah besar. Karena jawaban itu tidak valid dan bukan jawaban yang terlahir dari pemikiran kritis anak matematika. Bagaimana jika jawaban itu diputar balikan menjadi pertanyaan, mengapa dari sononya tidak seperti ini saja? Apa jawabannya? Bingung kan? Oke, inilah jawabannya. Dahulu, Al-Khwarizmi sedang mengunjungi kebun kurma milik pamannya. Ketika sedang berbincang, Al-Khwarizmi melihat satu buah kurma yang terletak di antara sudut yang tercipta dari dua buah ranting. Ia pun bergegas mendekat berpikir, apakah yang terjadi ketika ranting tersebut ditambahkan dengan ranting yang lain? Ternyata, tercipta satu sudut lain yang dapat diisi dengan kurma yang lain pula sehingga ada dua buah kurma. Ia pun melakukan hal yang sama sehingga meletakkan 9 kurma dan menyimpulkan bahwa setiap sudut yang tercipta dari dua buah ranting yang berbeda dapat dijadikan ciri sebuah angka. Ranting-ranting yang tersusun tersebut membentuk pola yang berbeda, dengan masing-masing pola berisi jumlah buah kurma yang sesuai dengan jumlah sudut yang ada. Dari mulai buah kurma yang berjumlah 1, kurma yang berjumlah 2, kurma yang berjumlah 3, kurma yang berjumlah 4, kurma yang berjumlah 5, kurma yang berjumlah 6, kurma yang berjumlah 7, kurma yang berjumlah 8, dan kurma yang berjumlah 9. Pola yang telah tercipta kemudian disempurnakan menjadi bentuk simbol angka yang kita kenal seperti sekarang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Semua manusia di dunia sepakat menggunakan simbol tersebut sebagai angka. Walau di berbagai negara seperti Jepang, Cina, Arab, hingga Meksiko mempunyai angka sendiri, namun mereka tetap meletakkan simbol yang digagas oleh Al-Khwarizmi sebagai simbol angka yang utama. Bagaimana adik-adik? Sudah tahu kan mengapa simbol angka 1-9 berbentuk seperti itu? Ikuti terus channel Dunia Matika agar mengetahui rahasia-rahasia pelajaran matematika yang tidak diajarkan di sekolah. Next video, kita akan belajar tentang perbandingan nilai angka dan cara berhitung. So, jangan lupa subscribe, comment, share, dan like video ini ya. See you!